Hello? Film Good Time merupakan film bergenre kriminal, drama, dan thriller yang pertama kali tayang pada tahun 2017 lalu. Film ini menceritakan seorang perampok bank yang berusaha untuk membebaskan adiknya yang memiliki kelainan mental yang sedang ditahan oleh pihak kepolisian. Hai, kembali lagi di ZF Film. Selamat mendengarkan dongengan yang sangat tidak bermanfaat ini. Tapi saya harap waktu Anda bermanfaat setelah menonton video ini. Saya akan mengingatkan kembali bahwa konten ini adalah full spoiler. Jadi, jika ada yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Akan tetapi, jika kalian malas untuk menonton filmnya, ya nggak apa-apa sih, silakan tonton video ini. Jika belum subscribe, silakan subscribe di bawah ya guys, and silakan tonton sampai habis. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang bernama Nick. Ia sedang berkonsultasi dengan seorang dokter kejiwaan. Namun tiba-tiba saja, kakaknya yang bernama Connie langsung masuk ke dalam sana dan langsung membawa Nick keluar. Dokter kejiwaan yang melihat kejadian itu hanya bisa diam dan tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, ternyata Connie mengajak Nick menyamar untuk melakukan sebuah perampokan di sebuah bank. Perampokan itu dilakukan dengan memberikan sepotong kertas kepada pegawai bank tersebut. Potongan kertas itu bertuliskan keinginan Connie untuk meminta uang sebesar $65.000. Namun uang yang disimpan dalam laci pegawai bank tersebut tidak sampai $60.000. Dan pegawai bank hanya memberikan uang yang ada. Namun Connie tetap memaksanya dengan memberikan sebuah ancaman di atas kertas. Pegawai bank itu pun masuk ke dalam dan keluar dengan membawa uang yang diinginkan oleh Connie. Setelah mendapatkan uang tersebut, mereka pun bergegas keluar menuju tempat yang sepi untuk melepaskan semua alat penyamaran. Setelah itu, mereka dijemput oleh temannya menggunakan sebuah mobil. Akan tetapi, tas yang diberikan oleh pihak bank ternyata berisi bom cat yang berwarna merah. Bom itu pun meledak di dalam mobil yang menyebabkan sopir hilang kendali dan menabrak deretan mobil yang sedang diparkir. Connie dan Nick pun berusaha keluar dari dalam mobil yang sudah dipenuhi oleh cat. Kemudian mereka pun berlari dan masuk ke dalam restoran cepat saji dan langsung menuju toilet untuk membersihkan diri dari cat yang ada. Connie pun berusaha untuk menyembunyikan uang hasil rampokannya di atas langit-langit toilet tersebut. Akan tetapi, saat sedang berjalan pulang, Connie dan Nick dipanggil oleh polisi yang mencurigai mereka. Namun Nick yang panik langsung berlari terbirit-birit yang menyebabkan mereka dikejar oleh polisi itu. Akan tetapi, Nick sangat panik, akhirnya menabrak sebuah pintu kaca yang membuatnya tak sadarkan diri, dan langsung ditangkap oleh polisi. Di sisi lain, Connie berhasil melarikan diri dari kejaran para polisi. Di dalam penjara, Nick yang mengalami gangguan mental, mengalami ketakutan yang teramat sangat karena situasi di sana sangatlah menakutkan. Di sisi lain, Connie kembali ke toilet restoran yang tadi untuk mengambil uang yang ia sembunyikan. Setelah itu, Connie pergi ke tempat pengacara sewaan untuk membantu mengeluarkan adiknya dari dalam penjara. Dengan uang yang ia rampok, tentu saja semuanya akan mudah. Namun naasnya, sebagian besar uang yang ia rampok terkena cat merah yang membuat ia tak bisa membayar pengacara tersebut. Hal itu tentunya mengharuskan Connie untuk mencari uang tambahan. Di sisi lain, Nick terlibat perkelahian dengan tahanan lain yang membuat Nick harus langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan pertama. Scene kemudian berpindah menampilkan Connie yang pergi ke rumah pacarnya yang bernama Jennifer. Namun terlihat ibu Jennifer sudah tidak menyukai Connie. Di perjalanan, Connie meminta uang kepada Jennifer untuk menebus kekurangan guna membayar pengacara yang akan membantu adiknya. Jennifer awalnya menolak permintaan Connie, namun akhirnya ia menuruti Connie. Sesampainya di sana, Jennifer mengeluarkan kartu kredit milik ibunya untuk membayar kekurangan pembayaran.
Namun saat pengacara itu menelpon pihak penjara, ternyata Nick sudah tidak berada di sana. Melainkan Nick sudah dibawa ke rumah sakit. Connie yang mendengar kabar adiknya sudah masuk rumah sakit, tentunya sangat panik. Dan naasnya lagi, ibu Jennifer ternyata telah memblokir kartu kredit miliknya, yang membuat Jennifer tidak bisa membantu Connie untuk membebaskan adiknya. Sebagai seorang kakak, Connie tentunya tidak pantang menyerah. Ia pergi ke rumah sakit tempat adiknya dirawat dan berniat membawa adiknya keluar dari sana. Di sana ia melihat Nick ditutupi perban yang cukup banyak sampai menutupi semua wajahnya. Akan tetapi, kamar tempat Nick dirawat dijaga oleh seorang polisi. Connie pun sangat bingung dan ia memutuskan untuk bersembunyi sembari menunggu polisi itu pergi. Selang beberapa waktu, akhirnya polisi itu pun sudah pergi. Connie pun langsung bergegas masuk ke kamar adiknya dan menempatkannya di atas sebuah kursi roda, kemudian mendorongnya keluar dari dalam rumah sakit itu. Connie dan adiknya menaiki sebuah bus pasien, namun ia tak tahu harus kemana. Di dalam bus, Connie bertemu dengan wanita tua yang baru saja menjemput suaminya keluar dari rumah sakit yang sama. Di tengah perjalanan, Connie meminta turun bersamaan wanita tua itu. Connie berpura-pura kehilangan kunci rumah, kemudian meminta kepada wanita tua itu untuk meminjam telepon untuk menelpon ibunya. Karena merasa kasihan, wanita tua itu pun mempersilahkan Connie untuk masuk ke dalam. Di dalam sana, Connie meminta izin kepada wanita tua itu untuk menunggu ibunya pulang kerja. Dan tanpa rasa curiga sama sekali, wanita tua itu pun mengizinkannya. Setelah itu, wanita itu pun pergi keluar. Sekarang di rumah itu hanya ada Connie, Nick, dan anak dari wanita tua itu. Nick kemudian menaruh adiknya di dalam sebuah kamar yang gelap. Akan tetapi, saat sedang menonton TV, Connie melihat jika wajahnya kini sudah masuk berita sebagai seorang perampok bank. Connie yang panik langsung mematuk mulut anak wanita tua itu agar ia tak melihat wajahnya di TV, kemudian membawanya ke kamar. Namun tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari kamar tempat adiknya berada. Dan ternyata orang yang ia bawa adalah bukan adiknya, melainkan tahanan lain yang kebetulan sedang dirawat. Orang yang ia selamatkan bernama Ray. Setelah itu, kemudian mereka bertiga memutuskan untuk pergi dari sana dengan menaiki mobil tua milik wanita tua itu. Di jalan terlihat banyak sekali polisi yang sedang mencari keberadaan Connie. Pada awalnya, Connie berniat ke rumah sakit itu lagi untuk menyelamatkan adiknya. Namun sesampainya di sana, ternyata sudah banyak sekali polisi berjaga. Di perjalanan, Ray bercerita kepada Connie bahwa beberapa jam yang lalu, sebenarnya ia baru saja keluar dari penjara juga. Ray kemudian menemui temannya yang bernama Halif. Halif adalah seorang pengedar narkoboy. Kemudian sambil ngefly, mereka berdua pergi ke klub dan menjual narkoboy di sana. Akan tetapi, polisi tiba-tiba saja datang. Mereka pun langsung kabur dari tempat itu. Mereka kemudian berlari sampai ke sebuah taman bermain. Di sana mereka menyimpan narkoboy dan sejumlah uang di sana. Setelah itu, Ray berniat untuk pergi menggunakan taksi. Namun sopir taksi yang mengetahui Ray seorang pengedar narkoboy, ia pun berniat membawanya ke kantor polisi. Ray yang panik langsung melompat dari dalam mobil yang sedang melaju dengan kecepatan sangat tinggi, yang membuat wajahnya luka parah seperti saat ini. Setelah mendengar cerita tersebut, Connie berniat untuk ke taman bermain untuk mengambil narkoboy yang disembunyikan oleh Ray. Kemudian menjualnya dan membagi hasilnya dengan Ray guna membayar kekurangan pembayaran pengacara yang akan membebaskan adiknya. Setibanya di sana, Connie meminta anak wanita tua itu untuk menunggu di mobil saja. Setelah itu, mereka bergerak masuk ke dalam taman bermain itu dan langsung mencari narkoboy yang dimaksud. Akan tetapi, saat mencarinya, tiba-tiba saja ada security yang sedang patroli. Security itu mengancam mereka bahwa ia akan menelpon polisi. Pada awalnya, Ray ditangkap dan diikat oleh security itu.
Namun Connie tiba-tiba saja keluar dan langsung memukul security itu sampai tak sadarkan. Kemudian ia pun melepaskan ikatan Ray. Setelah itu, terdengar bunyi suara mobil polisi. Dan ternyata, security itu sudah menelpon polisi lebih dulu sebelum ia pingsan. Connie pun tak kehabisan ide. Ia langsung memakai baju security itu dan berpura-pura menjadi security di hadapan para polisi. Ray juga menuangkan sedikit narkoboy ke dalam mulut security itu. Hal itu akan membuatnya kebingungan saat terbangun. Kemudian Connie pun mengatakan kepada para polisi bahwa orang ini telah menyusup ke dalam taman bermain dan Connie telah berhasil melumpuhkannya. Namun security itu tiba-tiba saja terbangun dan berkata ngelantur. Polisi itu pun tetap mengikatnya dan membawanya ke kantor polisi guna dimintai keterangan. Di sisi lain, anak dari wanita tua itu keluar dari dalam mobil karena sudah terlalu lama menunggu Connie. Polisi yang melihatnya pun langsung membawa gadis itu ke dalam mobil. Setelah itu, ia baru sadar bahwa ternyata dirinya telah dimanfaatkan oleh Connie. Kemudian setelah para polisi itu pergi, Connie dan Ray juga bergegas meninggalkan tempat itu dengan mencuri mobil milik security. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke rumah security itu dengan alamat yang ia temukan. Setelah sampai di sana, Connie meminta Ray untuk menelpon Khalif agar ia datang dan segera membeli narkoba yang ia temukan tadi. Selang beberapa waktu, Khalif pun datang. Pada awalnya, Khalif hendak membayar narkoba itu sebesar $3.000. Namun Connie menolaknya. Ia meminta harga yang lebih mahal. Khalif terdiam sejenak, kemudian keluar dari ruangan itu. Mereka tak tahu apakah Khalif akan mengambil uang atau akan memanggil bantuan untuk menyelesaikan mereka berdua. Connie yang sudah berprasangka buruk memutuskan untuk pergi dari tempat itu saja. Akan tetapi, Ray menghalanginya dan ia pun digigit oleh anjing milik security itu. Dan ternyata, di luar sudah sangat banyak polisi mengepung gedung yang mereka tinggali sekarang. Terlihat Connie yang sedang berlari dari kejaran polisi. Dan pada akhirnya, Connie pun tertangkap bersamaan dengan narkoba yang ia bawa. Ray yang panik berusaha melarikan diri dengan memanjat jendela gedung. Akan tetapi, dari bawah gedung, Connie dan para polisi melihat Ray yang memanjat jendela kemudian terjatuh dari atas ketinggian. Dan pada akhirnya, usaha Connie untuk mengeluarkan adiknya dari dalam penjara tidak menghasilkan apa-apa. Semua usahanya gagal guna mencari uang tambahan, guna menyewa pengacara untuk membantu mengeluarkan adiknya dari dalam penjara. Semuanya tidak ada yang berhasil. Dan kini, Connie lah yang harus mendekam di dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di akhir film, terlihat Nick sedang mengikuti kelas terapi mental. Dan kini Nick terlihat lebih baik dari sebelumnya. Kemudian setelah itu, film pun selesai. Oke, pesan yang dapat saya ambil setelah menonton film ini adalah kasih sayang kakak kepada adiknya memang jarang terlihat oleh mata. Namun di balik itu, seorang kakak pastinya berusaha sekuat tenaga jika bahaya mengancam adiknya. Seorang kakak akan terkesan sangat cuek jika bertemu, namun di balik kecuekannya itu tersimpan rasa peduli yang teramat dalam.